Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana ila sabili ikhtisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa balaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Ikhwanal muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita hamba-Nya, sehingga tidak terasa dengan terjadinya pergeseran waktu demi waktu, bergantinya hari demi hari, insya Allah tahun 2022 akan berakhir lagi. Sekarang kita berada pada bulan Desember. Dan insya Allah kita akan memasuki lagi 2023. Mudah-mudahan seluruh amalan-amalan yang telah kita kerjakan di tahun kemarin, insya Allah kita berupaya di tahun 2023 kita akan tingkatkan. Memang perlu kita sadari bahwa akhir-akhir ini begitu banyak lagi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita yang datang silih berganti. Belum teratasi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Cianjur. Datang lagi musibah saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur, dikena lagi yang namanya angin puting beliung. Dan ini baru prediksi bahwa akan muncul lagi nanti badai tsunami di daerah Manado dan Sulawesi Selatan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita di Sulawesi Tenggara ini, walaupun beberapa hari yang lalu ada gempa agak dekat di Soropia, tapi mudah-mudahan itu cuma semacam teguran-teguran kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, agar kita berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita, terutama sekali menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berupaya memperbaiki hubungan terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu,
Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang kita semua sudah menghafalnya. Bahkan sering kita mendengarkan penjelasan dari para mubalik, para kiai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya, fattabi'uni, ikutilah aku." Artinya kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita telah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sepotong kalimat yang perlu kita sampaikan. Kata fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Yang pertama, ada yang namanya surah. Mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tata cara bagaimana berpakaian, dalam hal ini berpakaian yang rapi dan bersih. Ya, karena kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab, maka dia memakai baju gamis, atau orang mengatakan memakai baju jubah yang panjang ke bawah, karena kebetulan beliau orang Arab. Tapi bagaimana kalau bukan orang Arab? Artinya pakaian apapun yang kita pakai, yang penting ukurannya adalah bersih dan rapi. Itu caranya kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu begitu pentingnya ini namanya berpakaian yang bersih dan rapi. Jauh sebelumnya kita telah diingatkan, at-tahuru satrul minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Rasulullah dalam bentuk namanya surah yang terkandung di dalam kalimat fattabi'uni ini, inilah yang dikemas dalam satu disiplin ilmu pengetahuan lagi yang namanya ilmu akhlak. Jadi ada pembelajaran, kalau anak-anak di sekolah bahkan sampai di pondok itu ada namanya akhlak. Jadi di satu disiplin ilmu yang namanya akhlak, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung di dalam kalimat fattabi'uni itu adalah ada yang namanya sirah. Sirah itu artinya kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sifat-sifat, perkataan, perbuatan, semua yang dilakukan oleh Nabi dalam bentuk itu namanya sirah. Yang kalimat yang tertuang di dalam kata fattabi'uni. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sarirah. Sarirah itu artinya kita harus berupaya
untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk keimanan, dalam bentuk akidah, dalam bentuk bagaimana kita melakukan hubungan yang baik. Yang paling terutama di sini adalah bagaimana kita menjaga yang namanya keimanan. Inilah yang dikemas dalam satu pembelajaran yang namanya akidah. Jadi ini semua kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus karena kita ini akan memasuki lagi tahun baru. Biasanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang terlalu melampaui batas. Bukan berarti kita dilarang untuk melakukan aktivitas, kegiatan, kegembiraan di dalam melepas tahun 2022 dan menyambut tahun 2023. Tetapi janganlah kita melakukan kegembiraan yang terlalu melampaui batas. Karena kalau kita melakukan hal seperti itu, itulah biasa juga terkadang menurunkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembira boleh, tetapi jangan yang terlalu melampaui batas. Kita harus sadari bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena dalam hal ini dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan keimanan dan ketakwaan untuk berhati-hati dan bersungguh-sungguh melaksanakan yang namanya perintah Allah dan perintah Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini selain kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah yang datang beruntun, tentunya kita juga mengalami problem yang besar di dalam lingkungan Islam ini. Yang selalu saya sampaikan bahwa janganlah kita terlalu condong untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ini saya lihat ini sudah mulai lagi perang-perang apa istilahnya, dialog-dialog memanas antara satu mubalik dengan mubalik yang lain, penceramah yang satu dengan penceramah yang lain. Saya selalu mengatakan jangan itu yang diangkat ke permukaan, tetapi carilah perbedaan itu dari sudut pandang mana terjadi perbedaan dan kemudian carilah bagaimana kita mendekatkan persamaan di antara perbedaan pendapat itu. Jangan kita yang seolah-olah mau menang sendiri dan seolah-olah cuma kita yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Ya, karena saya teringat dulu waktu belajar ada namanya kalau istilah Bugis bahwa pengetahuan itu silalo tasidapi. Itu istilah Bugis. Jadi itu namanya ilmu pengetahuan. Terkadang ada yang diketahui oleh orang lain, kita belum ketahui. Tetapi terkadang ada yang kita ketahui, belum diketahui oleh orang lain. Makanya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini kita secara pribadi harus berupaya untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita terhadap sesama dan berupaya memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bagaimana kita beribadah yang baik dan benar.
Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan tahun 2023 yang kurang lebih sisa sebulan lagi kita akan masuk tahun 2023, kita harus punya konsekuensi atau kita harus punya semangat, tekad bahwa insya Allah amalan kita di tahun berikutnya ini kita berupaya untuk meningkatkan yang jauh lebih baik daripada yang telah kita lakukan di tahun-tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad warada anna fi yaumil jum'ati sa'ata ijabah la yusadifuha abdun muslim yad'u Allah bi khairin illa istijaba lahu wa la'allaha takunu hadhihi as-sa'ah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.